pembibitan ini bukan waktu yang sebentar kalau Ya. metode yang abang pakai. Mm-mm. Adapun pakai metode-metode yang lain pun ada, tapi kan ini metode yang dipakai Bang Edi, Mm-mm. gitu. Jadi bagian tersulit di dalam pembibitan, Bang. Jadi abang selama pembibitan, membuat bibit dan lain-lain sebagainya, pasti menemukan bagian tersulit. Nah, untuk pembibitan bagian tersulit itu apa aja, Bang? Itu kalau untuk bagian tersulit itu Ya, pasti. teman-teman peternak puyuh yang ada di Jambi ataupun yang di luar Jambi, masih bersama dengan Bang Edi. Bang, tadi kita sudah membahas sedikit tentang wabah atau tren yang ada di Jambi. Seringnya maraknya tutup kandang. Gitu. Ini kita sudah membahas secara umum. Bang, kami tertarik dengan abang yang melakukan pembibitan. Gitu. Karena kan abang sudah pernah cerita di video sebelumnya juga, sudah mengatakan pembibitan ini bukan waktu yang sebentar kalau metode yang abang pakai. Adapun pakai metode-metode yang lain pun ada, tapi kan ini metode yang dipakai Bang Edi. Gitu. Jadi bagian tersulit di dalam pembibitan, Bang. Jadi abang selama pembibitan, membuat bibit dan lain-lain sebagainya, pasti menemukan bagian tersulit. Nah, untuk pembibitan bagian tersulit itu apa aja, Bang? Itu kalau untuk bagian tersulit itu pasti. Kalau pengalaman saya itu, ini lagi netas ini guys, ada ngisi 3.000 kemarin karena pesanan di Jambi ini minta 1.000 kemarin DOG itu. Karena di saat ini memang penjualan telur lagi ini kan, lagi tinggi nih. Ya, lagi mudah lah pokoknya intinya gitu. Cuman kalau saya itu pengalaman saya ya, kita bercerita tentang pengalaman guys. Jadi kalau untuk di pembibitan bagian yang paling sulit ya. Bagian yang paling sulit itu di awal-awal sih sebenarnya, di awal. Ya semua kerjaan, semua yang kita laksanakan itu biasanya sulitnya di awal. Awal dulu itu kita membuat indukan, membuat pembibitan itu baru netes, nggak tahu jantan betina. Nggak tahu waktu itu. Setelah kita banyaknya belajar, terus kemudian banyaknya juga dikonflin dengan pelanggan-pelanggan, ya saya sendiri kalau namanya dikonflin, kemudian dikritik dengan sifat-sifat yang membangun, saya terbuka, nggak masalah. Jadi kan kita kan bisa evaluasi, salahnya kita di mana. Kalau kita mau maju ya kita harus siap dikritik. Tapi kalau kita nggak siap dikritik ya sudah, nggak usah maju kita, duduk saja gitu. Cuman kapan kita mau berkembang gitu. Nah kesulitan di awal itu memang kita di waktu itu belum mempunyai indukan final stok. Jadi artinya baru netes itu kita nggak tahu jantan betinanya. Makanya pelanggan itu selalu, Pak kok banyaknya jantan. Itulah bagian yang tersulitnya di situ. Kemudian masuk lagi ke kita pembuatan indukan. Nah itulah tersulitnya di situ, membuat indukannya itu tadi. Kalau pembibitannya mah gampang, kalau sudah ada telur final stoknya tinggal masukkan ke dalam mesin, kita tunggu 17-18 hari dia netes, asal dia pecah telur, dia warnanya itu coklat, itu sudah pasti betina. Kalau asalkan hitam sudah pasti jantan. Udah gampang. Nah, gampang. Sudah tahu nih dari pecah telur ya. Cuman kesulitan kita memang di awal. Proses di awal itu kalau nggak salah kemarin juga ada yang tanya ya. Mungkin kita sembari simpel saja di sini pertanyaan dari rekan-rekan. Metode yang saya gunakan itu metode pemurnian, John. Jadi artinya yang hitam ini kita kawinkan dengan hitam. Betina hitam kita kawinkan dengan jantan hitam. Terus keturunannya yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai dia itu kalau untuk hitam 98% atau 95% hitam semua itu sudah bisa kita gunakan, yaitu kita ambil nanti betinanya yang hitam. Kemudian yang coklat pun seperti itu. Kita harus mengawinkan itu yang jantan coklat, betina coklat. Terus seperti itu sampai 4 atau 3 generasi, bahkan bisa sampai ke 4-5 generasi. Dia harus coklat semua, harus coklat murni semuanya 100% untuk yang coklat. Karena coklat ini kita ambil jantannya, yang betina kan kita ambil hitamnya. Jadi gitu. Nah proses di situ, generasi dari ke generasi kita ambil, itu membutuhkan waktu itu bukan sebentar guys.
Sekitar 2 tahunan saya baru bisa untuk ke pembibitannya. Nah, bagian tersulit ya di situ gitu loh. Kalau sekarang rekan-rekan mudah, Pak, telepon bisa kirim PS pemurnian, kita kirim. Walaupun di setiap pengiriman terkadang ada kendala ya, namanya pengiriman, barang pecah belah, bisa pecah, bisa juga ya enggak gitu. Toh intinya kan kalau kita bandingkan dari nol, dari awal kita perlunya perkawinan yang dari standar stok, kemudian terus ke grandparent stoknya, terus kemudian ke parent stoknya, itu kan ada 3 sampai 4 tahap keturunan. Jadilah terus kemudian terbentuklah final stok itu tadi. Kalau sudah final stok sudah mudah, artinya kesulitannya itu di awal. Waktu kita membuat indukan itu, simpelnya di situ. Jadi di proses itu. Iya, di proses itu. Jadi ada abang menyebutkan FS pembibitan yang dipesan oleh kawan-kawan. Itu apa tuh maksudnya bang? Maksudnya apa indukannya? Yang untuk indukannya, kebanyakan untuk indukannya, yang berminat indukannya. Nah ini kemarin dari Jakarta Utara minta, nggak tahu berapa, 250, ingat saya, 250 telur. Itu yang sudah PS, yang sudah pemurnian. Artinya sampai sana sudah, tinggal cepluk jadi gitu loh. Ditetaskan, itu jadi indukan. Terus nanti bertelur. Telurnya, nah itu iya, yang untuk bibit. Untuk ditelurkan. Iya. Untuk telur produksinya gitu. Banyak dari situ. Artinya kawan-kawan yang sudah punya itu sudah enak. Menikmati proses hampir enggak menikmati. Makanya rata-rata kan berapa generasi Pak ditanyakan kalau untuk membuat indukan ya bisa sampai 4-5 kali generasi. Waduh, lama Pak. Nah itu. Makanya rekan-rekan itu ada sebagian kemarin yang di daerah Lampung itu mencoba mengawinkan, mencari hitam, itu enggak berhasil sampai 2 tahun. Akhirnya telepon saya, Pak gimana ini Pak, dah nggak usah pusing dah, saya kirim telur dari sini. Akhirnya saya kirim, berhasil sekarang. Kemarin atas menghubungi saya, gitu. Akhirnya dia dapat indukan. Dapat indukan. Jadi selama 2 tahun dia untuk mencari hitam. Hitam ini kan dijadikannya nanti betina ya. Betina. Selama 2 tahun itu nggak murni. Nggak murni, nggak ketemu. Masih 50% terus dia. Ya saya curiganya di genetik dia. Mungkin ada genetiknya nggak pas, nggak cocok gitu. Iya. Akhirnya ya sudahlah, kita rubah sajalah, kita tolongilah kalau memang maulah Pak, kata dia. Soal harga aku nggak jadi masalah Pak, yang penting saya punya indukan. Nah itu rata-rata peternak-peternak itu ngejarnya di situ. Karena apa? Begitu sulitnya memang membuat indukan untuk mewujudkan final stok itu sulit. Harus dari generasi ke generasi ke generasi. Dari generasi 1, 2, 3, 4. Ini pun kalau bisa jangan sampai sedarah gitu loh. Nah itu perputaran disitulah yang membuat kita itu kesulitan di awal. Start awal memang kita sulit. Tapi kalau sudah kita jadi indukan ya sudah, tinggal nikmati, jalani. Ada pesanan seperti ini, jalan semua ya sudah, kita jalan semuanya. Nggak ada ambil pusing. Nah, tapi kalau kebanyakan rata-rata kawan-kawan yang mencoba membuat indukan pembibitan, sejauh ini yang menghubungi saya itu yang dari Paku Haji Banten. Nah itu sering nyimak video saya, akhirnya dia sukses dalam pembibitan. Tapi ya dia mantau terus perkembangannya seperti apa. Kalau memang dia ada kesulitan, dia chatting ke saya. Nah ini lagi chatting untuk mengaduk pakan. Cuman waktu saya itu belum pas untuk ngitungnya itu tadi, karena banyaknya urusan guys ini. Kalau pakan untuk Pak yang di Paku Haji di Tangerang. Di Tangerang, untuk Bapak yang di Tangerang, nggak usah khawatir ya. Nanti saya akan ada waktu nih untuk Bapak. Saya kan Bapak kasih nonton video ini. Iya, dia pasti nonton terus itu ya. Terima kasih dukungannya ya. Pas nonton video ini, saya yang akan menyediakan waktu untuk Bang Edi. Karena Bapak di Tangerang. Iya. Di sekitar Bang Edi. Pasti ada satu hari untuk saya paksa Bang Edi. Mudah-mudahan. Untuk menghitung pakan itu tadi. Pakan adukan, pakan campuran ya Bapak, tenang aja Pak. Dia kemarin itu WA, kalau nggak salah, ini belum saya buka WA-nya tuh, karena masih banyaknya keluhan kawan-kawan dari mana-mana ya. Dia maunya itu ngaduk pakan itu gimana caranya 50 kilo itu dedak gitu loh. Wah ini sulit ini. Tapi masih belum fokus untuk ngitung, karena banyaknya di luar daripada kegiatan Puyuh juga ini lagi persiapan untuk pemilu ini. Jadi kita lagi pusing juga saya dengan persiapan pemilu. Nah Bang Joni malam tadi ngubungi, besok bisa Bang. Kalau untuk besok
memang saya adakan waktu untuk kita lah. Ya. Jadi kalau untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ke sana jangan ngarep. Saya banyak urusan surat menyurat yang harus saya selesaikan besok itu. Besok itu mungkin saya ke kantor juga, ya enggak tahu juga sehari mungkin enggak tembus saya ngurusi surat-surat. Mungkin lembur sampai malam gitu. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang mungkin ada keluhan-keluhan, ini sekarang lagi enggak saya aktifkan nomor puyuh ini. Kalau saya aktifkan John, wah, bedero orang bertanya, kesulitan semuanya. Saya harus balas sih. Enggak dibales nanti kita disangkanya sombong kan. Dibales kita sendiri banyaknya pekerjaan di situ gitu loh. Ya tapi kan dengan niat saya itu sebenarnya ya niat tulus saya itu untuk membantu rekan-rekan. Artinya kita itu gimana ya? Kadang-kadang ada yang manggil guru, kadang ada yang manggil suhu. Ya sebenarnya saya enggak macam ya. Iya, macam-macam. Saya enggak perlu saya dipanggil-panggil seperti itu. Intinya kalau kita orang Jawa bilang itu ya nyengkuyung bareng lah Pak. Kita bareng-bareng lah kita membangun usaha itu. Jadi kita duduk sama rata berdiri tanpa raja. Gitu maksud saya itu. Kita sama-sama maju lah. Nggak usah kok nganggap saya guru. Ya ini enggak, saya nggak mau yang kayak gitu. Saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar. Kita Cuman belajar, Bang. seringkali saya bilang kalau ada kawan kayak kemarin si Boy, kenal kan? Karena dia baru, peternak baru, dia mulai dari nol. Makanya saya antar DOK ke sana. Pak, biar saya jemput enggak, saya antar. Saya pengen tahu persis kandang kamu seperti apa, standarkah apa enggak. Saya takutnya apa? Saya takutnya nanti dia itu kejadiannya kayak saya di awal. Banyak nanggung kematian, akhirnya rugi, terus kemudian dia enggak jalan. Ya karena dia sudah bermodal kan enggak enak. Kasihan, sudah ngeluarin modal. Akhirnya saya jauh ke sana, saya bimbing, saya bina. Sampai sekarang kadang per hari itu saya tanya angka kematian ada enggak? Ada Pak Edi 1, nah, masih maklum lah. Nah, ada juga kemarin itu yang jauh betul, saya sambil mantau saya nggak bisa, tahu-tahu nelpon Pak, DOK-nya yang mati separuh. Waduh, ya pasti ada kesalahan di situ gitu loh. Ya kalau saya Bang, secara peternak ya yang sudah beberapa tahun berjalan, itu termasuk sedih saya dibuatnya kalau sampai setengah. Nah itu makanya. Saya sampaikan kalau sehari mati 1 atau 2 wajar, masih wajar. Dan itu masih di umur 1 minggu. 1 minggu. Kalau sudah lebih dari sudah 10, sudah 15 itu pasti ada sesuatu. Gitu. Dan kemarin waktu saya ke sana itu sudah umur seminggu lebih ya, umur seminggu lebih. Berapa mati? 6 Pak Edi. Nah, itu masih wajar. Ya, 6. Wajar. Dalam 100 mati 6 kan. Cuman yang satunya yang solihin yang sebelahnya dalam 100 itu ya hidup semua. Itu yang saya heran itu. Nah, di situ. Ya, itu yang buat kita lagi di situ. Makanya saya bilang, Pak Solihin, tolonglah ditengok-tengok lah si Boy itu. Enggak enak lah kita. Pak, aku kerja balik malam terus ya Pak. Ya sudah kita ngalah Boy. Kalau ada masalah nanti telepon saya. Saya nggak maunya di situ guys. Bukan saya yang menggurui, enggak. Bukan saya istilahnya sok pinter, enggak. Jangan sampai dia nanggung kerugian kayak saya dulu. Biarlah saya yang tanggung gitu. Nah, kawan-kawan jangan, kan kasihan. Niatnya mau usaha, tapi di situ banyak kendala, diajari enggak, dibimbing enggak, kan kita kan merasa berdosa ya. Taunya kok kita kok jual bibit nyari hasil, terus enggak taunya kawan tenggelam. Kan kita enggak enak di situ gitu. Nah, kembali lagi ke bagian tersulit itu tadi, ya membuat indukannya guys. Membuat indukannya itu memang bagian yang tersulit. Kalau bisa-bisa kemarin-kemarin juga dari Pontianak loh. Itu dari Pontianak tahan saya kirimi telur. Walaupun sampai sana juga ya ada kendala pecah kan. Cuman saya mengharapkan di situ Bang, yang penting Abang komunikasi terus dengan saya. Kita sama-sama belajar. Bukan saya menggurui. Akhirnya iya Pak, nanti setelah netes saya kabari Pak. Nanti setelah netes langkahnya gimana. Nanti kamu hubungi saya kalau memang bingung. Insya Allah dengan pengalaman saya yang belajar cukup mungkin dianggap cukup, kurang mungkin dianggap kurang, ya kita sama-sama belajar. Itu. Nah, jadi teman-teman, itulah sekilas dari Bang Edi bagian tersulit. Karena waktu 2 tahun untuk pembibitan, membuat bibit dengan metode pemurnian sehingga dapatlah final stok, itu pun belum tentu berhasil. Satu contohnya dari Lampung, itu sudah pakai dengan waktu 2 tahun itu belum ketemu. Nggak ketemu juga. Gitu. Sampai akhirnya dibantu lagi dari Jambi dikirimkan telur oleh Bang Edi. Iya, akhirnya. Nah, ini bagian tersulit Bang Edi baru di sini nih diproses pembibitan, indukannya. Indukan final stok. Memang iya. Nah, jadi
semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk kawan-kawan yang baik itu peternak pemula ataupun peternak yang sudah jalan 2 tahun atau 3 tahun. Ya kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi dengan harapan apa yang sudah terjadi dengan kita, kegagalan yang sudah kita alami tidak terjadi dengan orang lain. Iya, biarlah kita gitu loh. Kawan ya janganlah. Kan kasihan dia. Itu benar-benar jadi pengalaman dan harapan ya semoga dia berhasil. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Semoga seperti itu. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika video ini membantu teman-teman, silakan di-subscribe, disukai, dibagikan ke kawan-kawan yang lain. Semoga ini menjadi pelajaran kita sama-sama ya Bang Edi. Terus ikuti channel Edi Puyuh Jambi dan channel Sahabat Puyuh Jambi. Semoga kita selalu memberikan edukasi karena kita seiring berjalan terus sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar kita. Kita di sini tidak menggurui, Bang Edi pun sudah mengakui. Saya tidak suka dipanggil suhu, tidak suka dipanggil guru, ya, gitu. Nah, karena kesannya gimana ya? Iya, kesannya kok terlalu apa ya? Gitu ya. Terlalu mengagung-agungkan saya gitu loh. Ya, satu catatan gini lah. Jangan menganggap saya itu orang yang paling benar lah, gitu loh. Jangan menganggap saya orang yang paling benar. Saya takutnya apa? Kelak di kemudian hari kita nggak seiring, kita nggak sepaham, kan malah repot yo. Iya. Makanya itu tadi, jangan menganggap saya itu orang yang paling benar, jangan. Ya. Saya juga sudah pas ya. Saya nggak pernah manggil Bang Edi guru. Iya. Saya nggak mau yang kayak gitu. Kita sama-sama belajar lah kita. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawan. Cukup sampai di sini videonya. Terima kasih. Terima kasih guys.